Ada nggak perasaannya Husein gara-gara perceraian orang tua kamu, ya, ibu kamu, ayah kamu entah kemana dan kamu ya 11-12 menurut saya ditelantarin udah kamu di nenek kamu gitu. Iya. Gara-gara itu kamu menjadi seperti ini. Menurut kamu ada nggak gara-gara itu? Kalau menurutku ada sih. Karena mungkin kurang dari perhatian orang tua mungkin. Ya, karena mungkin mereka juga udah punya hidup masing-masing, aku juga kurang diperhatiin gitu kan. Jadi kayak Mencari kebahagiaan. mencari kebahagiaan sendiri gitu sampai sekarang. Masih penasaran tentang keluarganya Husein? Boleh sedikit lagi, kita pengen tahu keluarga kamu. Kamu kan di pesantren udah, ya kan, di pesantren udah sampai tiga kali dimasukin pesantren. Sebenarnya apa yang dicari keluarga terutama nenek kamu lah gitu. Kamu dimasukin pesantren itu kenapa ya memang? Kalau masukin pesantren bukan kemauan nenek aku ya, Oke. tapi kemauan dari bapak aku. Karena bapak aku ini agama Islamnya kuat banget gitu kan. Oke. Ya, Sorry saya potong. Bapak kamu agamis banget. iya. Ustadz bukan? Dibilang ustadz bukan, cuma dia punya kayak apa ya, perkumpulan majelis gitu. Oh, oke. Oke, jadi ayahmu lah yang pengen banget kamu masuk ke pesantren. Iya, dia pengen banget gitu. Biar kamu jadi anak yang benar gitu lah. Iya. Itu mungkin ya, semua ayah pasti pengen anaknya jadi orang yang benar gitu loh ya. Jadi, tapi ternyata nggak bisa. Kenapa keluar dari pesantren? Apa ya? Aku keluar dari pesantren tuh bukan karena problem dari teman-temanku juga gitu, tapi lebih dari ke ekonomi juga gitu. Jadi ayahku ini nyuruh aku masukin pesantren, dia nggak apa ya, jarang gitu ngeliatin aku gitu. Kirim uang juga kadang dia susah juga gitu kan. Oke. Kami bukan orang, dia susah juga gitu kan. Kirim uang juga kadang-kadang gitu. Dan aku kayak ngerasa apa aku yang ngebebanin orang tua gitu sampai segitunya. Mereka susah cari uang gitu buat aku. Kalau aku nggak gini juga gimana gitu kan. Oke. Ya akhirnya aku keluar aja gitu. Keluar baik-baik apa kabur? Yang kedua aku kabur, yang pertama aku kabur juga, yang ketiga itu aku kabur juga. Nggak ada yang baik-baik dong. Nggak ada yang baik-baik. Semua kabur. Iya, semua kabur. Astaga. Oke, balik kaburnya ke rumah nenek? Kalau yang pertama itu kan karena masih usianya lebih kecil lagi gitu kan, aku baliknya ke rumah nenek gitu. Cuma aku walaupun kabur, setelah kabur itu aku ngomong gitu sama ustadznya di sana gitu kan. Oke. Nah yang kedua itu aku nggak jelas, kaburnya nginep sana nginep sini gitu. Aku pernah sekali kayak aku tuh ngerasa sedih banget gitu, kayak pas aku kabur cuma gara-gara ekonomi, aku tidurnya di masjid sampai dituduh orang mau maling. Oke. Di dalam masjid itu. Terus? Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Bapakku juga aku kepikiran gitu. Kayak ya udahlah pulang gitu ke rumah bapak gitu. Di pesantrenin lagi ternyata. Terus? Udah di pesantrenin ya mau gimana gitu kan, aku ngikutin lagi gitu kan. Ternyata aku nggak kuat juga gitu sama keadaan orang tuaku dan aku gitu. Ya udah aku keluar lagi aja karena uang nggak cukup gitu. Oke. Ya pasti harus ada subsidinya. Bukan subsidi. Ya, ya harus biaya ini biaya itu mungkin ya, ya kan. Nah tadi kan masalah uang, masalah ekonomi, masalah uang, masalah ekonomi. Kita pengen tahu. Ya, maaf nih. Emang pekerjaan orang tua kamu apa? Terutama ayah dulu deh. Pertama kerjaan untuk sekarang ya kak. Kerja sekarang cuma kayak jual minyak wangi gitu, sarung-sarungan, ngambil dari orang terus jual ke orang lain lagi gitu. Ibu kamu? Ibu aku, karena aku udah nggak pernah lagi communication sama dia, aku nggak tahu. Maksudnya? Aku nggak tahu kerjaannya apa. Cuma pas aku
aku pernah datang lagi nemuin dia. Itu aku nyari dia 3 hari berturut-turut. Aku nanya ke rumah bibiku kan, di beda-beda tempat. Akhirnya aku nemuin ibuku. Itu waktu kakakku mau nikah. Oke. Jadi aku mau ngundang itulah, punya inisiatif gitu kan. Aku kangen juga sama ibuku. Oke. Aku ngundang, pas aku dateng, aku bingung gitu. Kok ini ibuku bukan ya gitu. Karena udah lama nggak ketemu gitu kan. Dia juga bingung gitu kan. Ditanya gitu kan, nyari siapa gitu kan. Aku langsung peluk. Oke. Aku langsung peluk, ya langsung nangis gitu kan. Orang tua gitu kan. Aku bilang, ini aku Sen gitu. Dipeluk, terus disuruh masuk, ngobrol bentar. Terus dia bilang gini, Husen jangan lama-lama ya di sini. Soalnya nanti kalau bapak datang, suaminya, itu pasti marah banget gitu. Itu dia udah ketakutan banget gitu. Aduh, keluarga. Buset. Apa ya saya mau bilang? Ya gini, kamu dari kecil sudah ditaruh di nenek kamu. Iya. Ya, notabene kan kamu sudah remaja, dewasa, ya kan? Nah, mungkin sampai saat ini gitu. Iya. Nggak ada keinginan gitu untuk pengen ikut ayah, pengen ikut ibu. Kalau keinginan aku pastinya pengen banget gitu. Pengen banget untuk kumpul keluarga gitu. Tapi kenyataannya beda gitu. Faktanya kayak ayahku udah punya hidup masing-masing, ibuku juga punya hidup masing-masing, dan dia juga udah punya anak, ibuku. Kakakku juga udah nikah gitu. Dan aku kalau sama nenekku juga, aku nyusahin nggak gitu kan, aku mikirnya. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Aku harus bisa sendiri gitu. Tapi pernah nggak ngutarain, Bu, aku pengen ikut ibu gitu? Kalau ngutarain aku nggak pernah, Kak. Aku ngerasa kayak pas waktu aku nemuin aja waktu itu, nyari dia, itu kayak ngerasa udah asing banget. Dan juga pas dia ngomong gitu ke aku, itu kayak sakit banget juga gitu. Cuma yang namanya ibu kan aku harus ini kan, namanya juga ibu kan ya sayang lah sama anaknya. Berapa tahun kamu nggak ketemu ibu kamu? Di usia 3 tahun tuh mereka cerai, ibu aku udah hilang gitu, nggak tahu di mana gitu. Setelah berapa tahun kamu baru ketemu ibu kamu? Ingat gak? Setelah kakakku mau nikah, udah mulai remaja gitu. Ada 5 tahun mungkin? Di 2000 berapa ya? Lupa aku, kakakku nikah. Oke, intinya dari umur 3 tahun. Bu? Umur 3 tahun tuh mereka udah cerai, udah ninggalin aku gitu. Oke. Sedih banget. Nah, dan ternyata kamu balik lagi ketemu ibu kamu, tapi kamu pernah ketemu ayahmu? Nah, kalau ayah aku sering, sampai sekarang aku ketemu terus. Oke, berarti kamu lebih dekat ke ayah kamu berarti? Iya, aku lebih dekat ke ayah aku. Daripada ke ibu kamu? Iya. Alasannya kenapa jauh dari ibu, kenapa? Alasannya itu tadi, Kak. Karena ibuku udah punya suami, dan juga dia bilang gitu kan ke aku, jangan lama-lama di sini, takut suaminya marah gitu. Dia juga udah punya anak, dan dia juga nggak pernah datang lagi gitu buat nyari aku. Bahkan untuk communication sama keluarga dari bapak aku tuh nggak pernah lagi juga gitu kan. Itu kayak mau cari gimana lagi gitu, mau nyari dia kemana lagi gitu. Kamu punya adik lagi nggak kamu lihat nggak, kamu punya adik lagi nggak dari ibu kamu? Mungkin kan punya pasti punya anak dong. Punya satu ya. Oke. Jadi jauh lah dari ibu kamu. Jauh. Nah, balik lagi ke ayah kamu. Kalau ayah kamu sering ketemu? Sering, sampai sekarang aku ketemu masih. Oke, biasanya momen-momen apa kalau kamu ketemu ayah kamu? Momen-momen kayak aku lagi kangen banget gitu. Aku butuh orang tua gitu, sosok seorang tua gitu. Kayak aku langsung tiba-tiba ke tempat ayahku karena deket juga kan aksesnya gitu untuk ke sana. Masih di sini gitu. Tapi ayahmu sudah menikah juga? Udah menikah. Punya anak juga? Enggak. Dia nikah 4 kali, tapi terus berapa kali? 4. Kayaknya ganteng ayahmu.
biasa aja kan. Oh biasa aja. 4 kali nikah loh. Kamu tahu 4 kali nikah? Iya tahu. Oke. Terus yang keempat inilah mungkin taruhlah ini yang keempat mungkin Iya ya. yang terakhir. Oke. Nah nggak punya anak juga. Nggak punya anak. Oke. Nah oke. Momen ketemunya kamu ke rumah ayah kamu. Oke. Terus atau mungkin kamu ayah kamu yang ketemu kamu mungkin? Aku nemuin. Selama ini aku yang nemuin ayahku. Oke, sekarang kamu nemuin ayah kamu, itu inisiatif ayah kamu manggil kamu atau jiwa kamu sendiri yang ke sana? Dari jiwa aku sendiri kak. Bahkan kemarin aja baru-baru ini aku nemuin ayahku lagi gitu. Cuek nggak ya ayah kamu di sana Pak di saat kamu ketemu? Nggak ada sih orang tua yang cuek gitu kan. Cuma aku mungkin minta perhatian lebih gitu ke ayahku. Tapi pernah nggak ayah kamu bilang, nak kamu kesini dong, ayah kangen gitu? Nggak pernah ada communication kayak gitu. Selalu kamu? Selalu aku nggak ngungkapin juga ya apa ya. Kaku banget rasanya kalau ngomong sama ayah gitu kan. Kayak gitu. Cuma aku kayak tiba-tiba dateng. Mungkin dia juga udah ngerti gitu kan. Aku mau nyapa gitu kan. Ya udah. Kalau udah selesai pulang gitu. Aku kemana aja. Kamu nggak nginep? Nginep gitu. Kayak udah berapa hari gitu pulang gitu. Berapa hari pulang? Dikasih uang nggak? Dikasih pasti enggak. Kayak 100 gitu buat jajan gitu. Ya berarti masih ada perhatian lah ya. Iya. Tapi jujur dari lubuk hati kamu, ya kita pengen tahu Habo Channel. Menurut kamu, maaf, kamu merasa anak terbuang nggak? Kalau aku ngerasa kayak apa ya, dibuang enggak sih. Cuma aku ngerasa kayak apa ya, beda aja sama orang lain. Bedanya? Jadi aku sering juga gitu dibully untuk orang tua gitu. Karena aku nggak punya orang tua gitu kan. Bukan. Jadi kayak ngerasa beda gitu. Temen-temenku ngebully kayak aku nggak punya orang tua, beli orang tua aja gitu atau gimana gitu. Dibully gitu sampai. Gimana? Maksudnya ya bercanda gitu. Canda mereka kelewatan kadang. Iya, kamu di mana dibulinya? Di tongkrongan, di sekolah, tongkrongan, di perkumpulan rumah gitu, teman-teman sekitar rumah gitu. Suka nongkrong gitu kan. Jadi sekitaran rumah tahu gitu sama aku gitu kan, karena masih tetangga-tetangga gitu. Oke. Oh, anak-anak yang di dekat rumah nenek kamu mungkin? Iya, Di saat kamu kecil mungkin? iya. Apa kata teman yang bully kamu? Masih ingat? Yang paling menyakitkan menurut kamu? Ya, aku nggak punya ibu gitu. Ibu aku nggak ngurus aku gitu. Terus juga mungkin bercanda waktu kecil tuh kayak hal biasa gitu ya, aku mikirnya karena kecil gitu kan. Tapi kalau sekarang aku ingat itu kayak nangis gitu. Ibuku lonte gitu, nggak pernah balik lagi gitu. Aku anak pelantar atau apa gitu. Itu kata-kata teman-temanmu? Iya, Beli lagi ibumu sana gitu? iya. Carilah ibumu biar kamu nggak gini banget gitu. Terus kamu nangis dia tuh ke rumah nenekmu? Biasa aja sih kak. Karena waktu Kamu simpan doang? simpen aja. Di rumah aja cukup gitu di kamar. Sering kena bully? Kena bully sering sih kak. Terus kamu menyalahkan orang tua kamu, ibu kamu? Aku nggak pernah berpikir kalau apa ya mereka salah gitu. Cuma aku mikir lagi kayak mungkin aku harus benar-benar lebih apa ya jaga diri lagi gitu. Biar nggak jadi bulian gitu sama mereka. Iya, maksudnya kamu merasa gara-gara mama nih, gara-gara ibu nih, aku jadi begini gitu nggak dalam hati kamu? Nggak ada. Atau mungkin ke ayah kamu mungkin? Nggak Nggak ada. ada. Dibully udah, digesek-gesek udah. Aduh,
Aduh, kamu itu. Nah, terus kita pengen tahu lagi nih, selanjutnya. Ada nggak perasaannya Hussein gara-gara perceraian orang tua kamu, ya, ibu kamu, ayah kamu entah kemana dan kamu ya 11-12 menurut saya ditelantarin udah kamu di nenek kamu gitu. Iya. Gara-gara itu kamu menjadi seperti ini. Menurut kamu ada nggak gara-gara itu? Kalau menurutku ada sih. Karena mungkin kurang dari perhatian orang tua mungkin. Ya, karena mungkin mereka juga udah punya hidup masing-masing, aku juga kurang diperhatiin gitu kan. Jadi kayak Mencari kebahagiaan. mencari kebahagiaan sendiri gitu sampai sekarang. Mau nangis? Enggak, Tapi matamu berkaca. enggak. Oke. Untuk ayah kamu mungkin, ya seandainya misalkan, ya ayah kamu mungkin mengajak kamu untuk tinggal bareng gitu, ada kemungkinan nggak kamu mau? Apa ya? Kan lebih dekat ayah kamu nih. Kalau ibu kamu mungkin udah nggak bisa gitu kan? Ada nggak? Kalau ayahku ngajak tinggal bareng, aku lebih pilih kayak ikut bibiku aja gitu kerja gitu. Kenapa? Karena aku pernah datang ke tempat ibuku itu. Dia pernah bilang gini, kalau aku ikut ayahku, Ah, aku ditoksikin gitu lah sama ibuku. Kalau aku ikut ayahku, aku nggak bakal jadi orang sukses. Digituin nama ibuku. Oke. Itu dari ibumu? Dari ibu kandungku. Oke. Ya mungkin mereka masih gimana hubungan mereka gitu kan. Nah, bibimu? Bibiku Ada ibu? adik dari bapak. Oke. Kenapa disuruh ke situ? Karena mungkin ibuku tahu gitu dengan bibiku ini orangnya gimana, bisa jaga anak-anak gitu atau gimana. Gitu. Nah, ya udah kalau emang nggak bisa sukses ya udah ikut ibumu aja. Dia juga nggak bisa. Soalnya aku juga apa ya, kasihan banget gitu ngeliat ibuku gitu. Di rumahnya kayak nggak ada catnya gitu kan, kamar mandi nggak ada pintu gitu kan. Oke. Jadi kalau aku mau tinggal di sana juga, aku belum mikirin diri aku juga. Sedangkan aku mau mikirin ibuku juga pastinya gitu. Atau ibuku yang mikirin aku gitu. Jadi kayak beban juga gitu Kak pastinya. Buset. Sangat konkret kehidupan kamu. Nah, selanjutnya Hawa Channel kita pengen tahu lagi nih ya. Balik lagi ke diri kamu sendiri, ya kan? Kita tinggalkan orang tua kamu, kita tinggalkan ayah dan ibu kamu mungkin untuk saat ini. Ke diri kamu sendiri. Nah, balik lagi. Kamu pasti ingin mencari kebahagiaan, kasih sayang, ya kan? Itu berarti dari luar sana. Berarti kamu mencari pacar? Pacar pernah sekali Kak. Pacaran pernah sekali. Sama cewek cowok? Kalau cewek nggak ada sih sama yang Sama cowok? sama cowok. Oke. Nah, sama cowok ini, di mana kamu kenalnya? Di online ya. Oke, di online, di aplikasi berarti? Iya, di aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu, kalian pacaran berarti? Pacaran. Lebih dewasa dia atau kamu? Umurnya sama. Oh, kamu lebih suka yang seumuran berarti? Kalau suka sih apa ya? Aku lebih suka yang lebih dewasa gitu. Cuma karena waktu itu apa ya, udah sering ke tempat dia gitu kan. Jadi kayak ngerasa ini orang benar-benar suka ya sama aku gitu. Oke. Jadi ya udah jalanin aja. Berarti seumuran kamu lah pacarannya. Oke, berapa lama bertahan? Itu 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan. Iya. Oke. Jadi nggak nyampe setahun. 5 bulan kontraknya ya. Mm-mm. Oke, kenal di online dan pacaran 5 bulan. Nah, kita pengen tahu lebih dalam lagi. Siapa yang jadi perempuannya? Dia. Nah, posisi itu dia yang jadi perempuannya. Jadi perempuannya, aku jadi cowoknya gitu. Jadi cowoknya. Oh,
Atau mungkin ya dari kita flashback ke belakang-belakang, kenapa kamu nggak mau digesek, kenapa kamu nggak mau dimasukin, karena kamu pengen bertahan menjadi cowoknya. Eh, Mungkin itu ya Kak, aku nggak mau kayak apa ya, mungkin karena tekanan juga sih Kak. Oke. Aku mau, jadi bingung gitu, aku mau, memang kebiasaan aku dari kecil tuh main-mainan cewek, Oke. joget-joget nggak jelas gitu kan. Oke. Tapi malah dimarahin orang tua juga gitu kan, ya wajar lah gitu, nggak mau ngeliat anak kayak gini. Oke. Itu jadi kayak aku selalu menahan gitu. Akhirnya sekarang kayak ya udah gitu, aku terbuka aja. Sebentar. Jujur, Hussein, Iya kan. kamu menjalin kehidupan seperti ini, kamu di atas atau di bawah? Atas bawah apa ya Kak? Gini, kamu jadi ceweknya atau jadi cowoknya? Kalau sama pacarku tuh aku jadi cowoknya, Jadi cowoknya. tapi setelah sekarang ini aku lebih jadi ke cewek dan cowok juga kadang. Oke. Nah, kita pengen tahu lebih detail lagi. Dari dulu kan pasti orang penasaran pengen mendapatkan mahkotamu. Mahkota. Siapa yang duluan yang mendapatkan? Pesantren gagal. Iya. Teman ke sekolah kamu gagal, om kamu gagal. Siapa orang yang pertama yang mendapatkan Kalau membuka lahan di situ? kalau orang pertama aku ya itu orang terdekat aku Kak, di tetangga aku. Oh, ada lagi tetangga. Banyak banget tetanggamu sebut. Iya, jadi dia yang bilang sering nongkrong sama aku. Oke. Nah, itu dia pernah buka lahan ya Kak. Oke, gimana ceritanya dia buka lahan di situ? Coba kronologinya lah, coba. Eh, aku tidur sama dia, yang aku bilang begadang itu. Nah, di waktu itu emang posisinya lagi hujan, mungkin dia lagi ini banget kan, gitu kan. Oke. Jadi tidurnya berdua, ya udah. Kami main gitu. Tanpa digesek-gesek. Digesek-gesek juga gitu. Terus juga aku disuruhnya Makan es krimnya. ya makan es krimnya. Terus ya udah dia masukin. Dan itu sakit banget rasanya. Teman-teman tongkrongan. Teman tongkrongan itu. Anak tetangga juga. Iya, anak tetangga juga. Dan itu pertama kali kamu digagahi. Iya, sama dia. Sakit banget. Pertama dia kayak maksa gitu kan. Oke. Aku kayak karena takut juga gitu kan, ketahuan kan. Walaupun aku kayak gini, aku kayak nanti aku juga kena malu gitu kan, Oke. sama orang-orang. Ya udah diam-diam aja gitu. Diam-diam aja aku sakit, ngerasa kayak berhenti gitu kan. Tapi dia maksain tetap. Ya udah, aku nikmatin aja gitu. Pertama kali kamu bisa itu ya, berarti? Bisa. Sakit tapi. Sakit. Nah, pas sudah selesai beberapa hari itu kayak bengkak, kayak apa ya? Lecet. Iya, lecet gitu. Kayak lebam lah. Ya, lebam. Ya, lebam. Oke. ya, aku nggak pernah lagi gitu, jarang banget gitu. Ya dipaksa ya Kak. Ya awalnya dipaksa mungkin. Iya. Jadi kayak untuk ngelakuin itu tuh paling ya udah Tapi sama dia sering. sering sama dia. Dan kamu yang selalu dicoblos ya? Iya, selalu aku. Pertama sakit, kedua masih sakit. Kedua kayak masih lah gitu. Itu jarak waktunya itu kayak semingguan aku nggak ketemu dia. Karena canggung banget waktu itu. Setelah dia pertama kali mau gituin aku, nggak, ini kan sakit banget gitu kan rasanya kan. Aku juga kayak gimana gitu kan, canggung banget. Ketemu lagi, nongkrong lagi, itu udah mulai gitu, main lagi kami. Oh, pas pertama kayak canggung, kayak aduh nggak mau ketemu dia dulu gitu kan. Dan seminggu kemudian melakukan lagi. Sakit lagi. Sakit. Yang nggak sakitnya pas yang keberapa kali? Nggak tahu ya, nggak inget ya Kak. Cuma karena udah kayak udah sakit biasa gitu kan, udah enak-enak aja gitu. Biasanya dimasukin pakai apa sama dia? Oh, punya dia Kak. Iya, maksudnya dikasih apa gitu? Dikasih susu, kasih mentega atau apa? Air liur. Oh, itu doang? Iya, itu doang. Oh,
Luar biasa Pochettino. Just fun doang sama mereka. Ya just fun doang. Nggak ada kata-kata, kita pacaran yuk gitu. Ya nggak ada. Teman-teman yang lain nggak pengen ikutan. Karena mereka nggak tahu. Kami sama-sama jaga saling privasi gitu. Atau mungkin kamu udah tahu rasanya, mungkin ada keinginan nggak pengen nyoba si dia gitu. Oh nggak ada aku Pak. Cuma satu aja. Satu aja. Dia aja. Dia aja. Oke. Balik lagi ke keluargamu. Hussein. Menurut kamu, keluarga kamu, entah itu nenek kamu, kakak kamu, ayah kamu, ibu kamu, sudah ada yang tahu belum tentang kehidupan kamu? Kalau kehidupan aku, mereka tahu pastinya. Kenapa mereka bisa tahu? Karena aku sering kayak bermasalah gitu kan sama keluarga aku kan. Oke. Jadi kayak aku juga pernah ngungkapin gitu kalau aku kayak gini gitu kan. His? Iya. Cuma dulu awal-awalnya mereka nggak terima gitu. Sampai pernah aku ribut sama orang tuaku, ayahku. Itu sampai bawa parang gitu ayahku. Karena aku sering gitu kan. Tingkah aku juga nggak baik gitu kan. Oke. Itu aku kabur-kaburan. Tidur di masjid, di tempat orang, takut-takutan gitu. Buat pulang. Ya mau nggak mau karena udah capek ya orang tua ngeliat tingkah jelek aku gitu kan. Dan aku juga capek sama diri aku gitu. Mau nggak mau mereka terima, ayo. Kalau mereka nggak terima, mau gimana lagi gitu. Tapi aku sekarang ini kayak berpikir lagi gitu. Aku harus bisa nempatin diri gitu. Nggak sembarangan gitu. Jadi kalau di depan orang tua aku ya udah layaknya laki-laki gitu. Nggak mau yang kayak kecentilan, kebencongan gitu ya nggak mau. Sorry. Masih gampang. Tadi kamu bilang berani memberanikan diri bilang ke orang tua gitu. Oh, siapa dulu yang pertama yang kamu bilang? Gimana ceritanya? Pasti kan biasanya kan kamu lagi jalan sama cowok tiba-tiba ketahuan, atau mungkin kamu lagi di kamar sama cowok ketahuan. Itu kenapa mereka bisa tahu? Itu awalnya kenapa? Itu di aplikasi di handphoneku. Jadi bapakku. Nah iya itu tadi ya. Gimana coba? Bapakku tuh kayak nyadap handphoneku. Dia tahu gitu. WA aku tuh disadap. Oke. Gitu. Dia tahu gitu pergerakan aku mau kemana gitu hari ini. Karena dia ngeliat chat gitu. Oke. Jadi pas aku mau ketemuan, itu posisi aku emang lagi nginep di tempat bapakku. Itu dikejar sama dia, nggak dibolehin keluar. Nah di situ ya bentrok-bentroknya aku kabur. Dia nanya, kamu ini ya gitu? Enggak, dia nggak nanya. Cuma dia tahu gitu. Oke, jadi cuma kayak membaca kelakuan kamu doang. Iya. Yes. Nah, terus selanjutnya kita pengen tahu, ibu kamu tahu juga? Karena aku nggak pernah komunikasi sama ibuku, jadi aku nggak tahu kabarnya, dia juga nggak tahu kabar aku, jadi nggak tahu. Sampai detik ini? Sampai detik ini nggak tahu. Nenek kamu? Nenek aku yang taunya pasti aku masa kecilnya aja gitu, kayak aku joget-joget atau apa. Kalau yang sekarang, sorry, nenek masih ada sekarang? Alhamdulillah masih ada. Masih tinggal sama nenek saat ini? Kemarin tuh aku tinggal sama nenek gitu. Oke. Nah yang paling tahu ayah kamu lah, karena tadi tuh masalahnya dia WhatsApp kamu. Iya. Ayah tuh tahu. Chattingan. Tahu dari mana? Dia bilang sendiri, aku tahu dari WhatsApp gitu. Pernah? Karena aku ngerasa ya Kak, setiap pergerakan aku mau ketemu orang, itu pasti dia ngechat gitu, ngechat atau kayak ngelarang aku buat keluar kalau di tempat dia gitu. Terutama chat cowok mungkin. Iya, chat cowok. Oke. Oh gini. Jadi ayahmu ini kayaknya udah tahu, tapi dia nggak mau langsung nembak gitu. Iya, nggak mau. Nggak mau ngasih tahu, cuma cukup dia tahu sendiri. Iya, gitu. cukup tahu sendiri. Cuma dia berusaha untuk melarang-larang kamu mau ke sini, karena dia udah tahu duluan nih kayaknya. Iya, dia udah tahu duluan. Dan kamu sendiri pernah membela diri maksudnya kayak terbuka langsung ngomong ke ayah kamu, ayah aku gini loh gitu. Kalau terbuka langsung aku kayak ngomong kayak gini gitu kan, itu enggak. Cuma kayak aku menunjukkan aja gitu dari perilaku aku gitu. Contohnya aku nggak pulang berapa hari, tiba-tiba di hotel aku tunjukin gitu. Oke. Dan ayahku juga mungkin paham gitu kan, karena aku orangnya kayak gini juga kan. Ya udah gitu, bye-bye aja gitu.
nggak pernah ketahuan secara mata kepala ayahmu sendiri gitu ngelihat kamu jalan sama cowok? Karena aku jarang tinggal sama ayahku, itu nggak pernah. Atau mungkin ya udah mungkin chattingan udah tahu lah. Oke. Iya. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi ya di Hawa Channel tentang Hussein. Hussein, berarti buletin lagi, ayah kamu tahu, mungkin ayah ibu kamu nggak sama sekali nggak tahu lah tentang kehidupan kamu. Nah sekarang kalau misalkan ibu kamu lihat nih, ternyata kamu begini ya, apa pembelaan kamu untuk ibu kamu? Pastinya aku malu banget. Aku ngerasa gagal jadi seorang anak. Tapi mereka tetap, saya belain kamu, bentar. Tapi mereka juga gagal sebagai ibu merawat kamu. Itu Kak. Nah, lanjut. Jadi pasti aku malu banget. Aku gagal jadi seorang anak. Tapi aku kecewa banget gitu. Kenapa dulu mereka ninggalin aku cuma gara-gara ekonomi gitu. Oke. Padahal badan mereka masih sehat dulu gitu kan. Kalau sekarang oke lah gitu. Aku berpikir untuk sendiri gitu. Oke. Mereka masih sehat. Kenapa mereka cerai gitu? Cuma gara-gara ekonomi. Sedangkan anaknya kemana gitu? Aku dititipin ke nenekku. Nenekku sekarang udah tua juga gitu kan. Lanjut. Keluarin unek-unekmu untuk ibumu. Coba. Ya kalau dia ngeliat sih, aku minta maaf banget gitu. Aku nggak bisa jadi anak yang baik gitu. Tapi aku selalu doain semoga aja ibuku sehat selalu di sana gitu. Sudah berapa lama kamu nggak ketemu lagi sama ibu kamu semenjak kamu ketemu waktu itu disuruh cepat-cepat? Aku udah sampai sekarang sih Kak. Dari terakhir aku ketemu ibuku sekali itu, karena dia kayak gitu juga kan, bilangnya aku udah paham gitu kan. Aku juga udah nganjak dewasa berpikir gitu kan, kayak ya udah dia udah punya anak, punya suami, kena tekanan juga dari suaminya mungkin kan. Oke. Jadi kayak ya udah sampai sekarang aku nggak pernah ketemu lagi. Sudah berapa lama? Ingat nggak? Udah apa ya? Kakakku nikah. Oh, kamu tuh. Iya, intinya itu kakakku nikah, aku datang nyari dia di 3 hari itu. Ya udahlah, oke. Nah, ada kata benci nggak sama orang tua kamu, terutama ibu kamu? Kalau benci sih aku enggak. Tapi kalau kecewa kayak sakit ya, yang aku rasain itu sakit banget pasti. Semenjak kamu berpisah dari ibu kamu dan ibu kamu pergi entah kemana ya dan menikah lagi dan kamu dirawat nenek kamu dan kamu kita pengen tahu ayah kamu juga pergi dan mereka dengan kehidupannya sendiri dan selama kamu tinggal di nenek kamu pernah nggak pertama ibu kamu memberikan uang kepada kamu ini buat kamu gitu jajan atau titipin ke nenek kamu sepengetahuan kamu? Kalau nenek aku bilang dari kecil ibu aku tuh kayak udah pergi gitu aja ke aku. Sampai sekarang bahkan pas aku nemuin ibu aku yang kemarin itu aku sendirian itu aku nggak dikasih apa-apa, cuma ya aku terima kasih banget gitu dikasih pelukan gitu untuk ketemu lagi gitu. Nggak pernah dinitipin ke nenek kamu atau secara yang kamu tahu nih ini buat kamu Hussein gitu? Nggak ada. Bahkan nenekku suka banget kalau lagi yang namanya orang kan manusia gitu kan, kalau lagi capek-capeknya juga cucunya suka bertingkah jelek gitu kan. Oke. Sampai bilang kayak ibu kamu kemana gitu, dulu kecil ninggalin gitu aja nitipin sama aku gitu kan. Itu kayak mikir juga ya nenek aku ini udah tua gitu ya, kasihan banget gitu. Nah sekarang sebentar, berarti dari dulu nggak pernah intinya kamu makan uang ibu kamu? Nggak pernah. Setelah cerai itu nggak pernah dia ninggalin kesan apapun, jangankan uang, kesan pun nggak. Kayak hati-hati atau apa gitu ucapan itu nggak pernah. Pergi gitu aja. Pergi gitu aja. Nah kita pengen tahu sekarang ayahmu deh. Ayahmu mungkin adalah kasih sayang buat kamu, buktinya disadap segala itu ya. Tapi sering nggak ngasih uang ke kamu atau mungkin kalau kamu main ke rumah
ayah kamu baru kamu dikasih duit, atau mungkin kamu dari rumah nenek kamu tiba-tiba, ini dari ayah nenekmu nih ya, ini dari ayahmu uang buat kamu Hussein, ada nggak? Ayahku waktu aku pesantren juga gitu kan, sering dikasih dia gitu. Cuma kayak untuk kebutuhan yang lebih beli apa sih buku-buku gitu atau yang lebih gitu dia nggak sanggup gitu kan. Oke. Tapi kalau ke nenekku dia ngasih kayak sering juga gitu Kak. Cuma beberapa kali kayak aku tuh mikir juga gitu. Dia ngasihnya kayak 200 sebulan itu kayak menurutku kurang juga kan waktu kecil gitu kan. Sebulan atau kadang nggak ada kabar sama sekali juga pernah. Aku nggak ditelepon sama sekali gitu. Mungkin dia juga lagi berusaha buat cari hidup baru gitu kan waktu itu. Berarti kehidupan kamu dulu dari nenekmu semua ya? Iya, nenek aku. Makan semua mata bengeknya dari nenek kamu semua? Iya, semua yang nanggung itu nenek aku. Bahkan sekolah SD pun nenek aku. Uang jajannya. Nah, dari tadi saya penasaran, ini nenek kamu dari siapa? Dari ayah. Oke. Luar biasa Hapo Channel. Hussein. Sedikit lagi kita pengen tahu di Hapo Channel. Benci sama ayah? Kalau dibilang benci, ada sih Kak. Kenapa bisa benci sama ayah kamu? Karena kayak sekarang aku udah mulai dewasa gitu. Kalau dulu waktu kecil aku fun-fun aja gitu waktu kecil, masa kecil tuh. Kalau sekarang kayak lebih kepikiran kenapa ya dia harus cari hidup baru, sedangkan dia nggak ngehidupin aku gitu seutuhnya gitu waktu kecil dulu. Oke. Jadi kayak kesel aja gitu, kenapa harus nikah gitu. Bukan karena aku nggak boleh dia nyuruh nikah gitu Kak. Lebih kayak coba didik anak dulu gitu, ke pendidikan yang lain gitu, jangan Ngurusin kamu dulu lah mungkin. iya, atau gimana lanjutin kayak mana gitu hidupnya, jangan kayak dilantarin gitu. Terus juga teman-temanku juga bilang gitu, aku sering minta saran ke temanku gitu. Aku pikir lagi gitu, walaupun saran itu udah masuk ke otak aku, kayak bener juga gitu kan. Kenapa ayahku gitu kan, sibuk ngurusin nikah lagi, bahkan yang terakhir ini dia nikah di usia 23 tahun. Si istrinya. Astaga. Nah, ayahmu umur berapa? 50-an. Oke. Ya, Udah 50. ya nggak terlalu, ya masih, ya nggak terlalu tua lah. Oke. Nah, berarti kamu ada rasa benci lah intinya. Ya. Karena masalah ya perpisahan, itulah gitu. Nah, sekarang balik lagi ke diri kamu sendiri. Kakak kamu gimana? Kita tinggalin. Kakak kamu gimana? Peduli nggak sama kamu? Peduli banget kakakku. Balik lagi ke materi. Suka perhatiin materi juga? Kalau kakakku, kalau sekarang ini ya, kalau dulu tuh karena dia juga kuliah hidup sendiri gitu kan, dia juga dirawat sama bibiku kan, jadi kurang communication juga. Kalau sekarang ini dia udah punya suami, aku sering communication juga, lebih kayak ya udah saling kasih perhatian gitu. Kamu di mana, lagi apa gitu. Terus juga kalau untuk aku lagi butuh-butuh banget gitu, kayak aku nelfon kakakku gitu. Oke. Ya udah. Ya mungkin lebih sekarang berjuang sama saudara kamu aja sih lebih baik. Iya. Ya, kakak kamu terutama, kamu jalin hubungan sama dia. Kakak kandung kan? Ya, ngandung. Iya. Ya menurut saya sih lebih bagus kamu menjaga koneksi, menjaga silaturahmi ke kakak kamu sih. Karena kalau ibu kamu sudah tidak ada harapan, ayah kamu mungkin ada, tapi ya balik lagi. Masih ya ibarat kata keran itu masih dibuka sedikit. Oke, balik lagi ke diri kamu sendiri. Kamu menjalani kehidupan seperti ini. Sebenarnya apa yang mau kamu cari? Yang aku cari sebenarnya kebingungan Kak. Aku bingung banget. Apa yang aku cari gitu di dunia kayak gini gitu. Oke. Apa yang aku cari gitu sampai aku harus setiap hari kayak
mencari orang baru gitu untuk ngobrol gitu. Capek juga kadang. Entah obrolan itu masuk atau enggak, aku kayak mencari terus gitu. Cuma sekarang aku mikirnya ya udahlah aku jalanin dulu aja gitu. Tapi kalau untuk yang kakak bilang tadi aku tinggal sama orang tuaku tuh kayaknya nggak bisa gitu. Karena mereka punya kehidupan dan aku pernah cobain kak di istri ketiga bapakku ini. Aku tinggal bareng setahun. Itu banyak banget problemnya gitu. Masalahnya tuh banyak banget sama bapakku. Ribut terus gitu. Nah, baik lagi ya, intinya kamu masih mencari jati diri kamu lah. Iya. Masih mencari jati diri kamu mau kemana. Dan tapi kalau dibilang tobat nggak? Belum. Kadang-kadang aja sih. Oh. Kayak Ini agama kamu juga pasti kuat dong. agama tuh kayak apa ya? Anak pesantren. Ya kalau dulu kan pesantren karena aku sering belajar, Oke. jadi kayak aku muternya di situ aja gitu pikiran aku. Oh iya, hari ini aku harus sholat, harus ngaji, harus ini gitu. Oh itu doang. Tapi kalau Belum tahu dosanya. iya belum tahu. Baru tahu tugasnya, kewajibannya, tapi belum tahu dosanya. Iya, Itu lebih tepatnya mungkin. iya. Oke. Tapi kalau sekarang aku udah jarang banget kayak untuk sholat pun jarang gitu. Tapi aku coba gitu. Kadang kayak kepikiran pernah aku lagi sedih-sedih banget kayak aku ngeliat sejadah gitu kayak nangis juga gitu kan. Dulu aku nggak kayak gini gitu kan. Tapi ya udahlah gitu aku jalanin aja. Yang penting aku nggak mau gitu kayak apa ya terlalu kelihatan banget gitu. Tapi apa ya buat orang tua aku kecewa lah gitu dengan tingkah laku aku gitu harus berpakaian atau apa gitu. Ngomongin pakaian, pernah berdandan seperti wanita? Dulu waktu itu pernah sempet coba-coba. Tapi Serius? iya, tapi itu yang sering jadi masalah bapak aku. Aku pernah diusir berapa kali. Dan cewek, Dan makeup juga. itu dulu tuh kak, aku main apa ya application yang bisa ngasilin uang gitu live. Itu challenge kak, sekedar challenge. Oh, bukan yang setiap hari. Enggak, itu sekedar challenge. Oh, jadi buat tema-tema doang. Iya. Tema live hari ini drag queen. Gitu. Oh, bukan yang setiap hari jiwa kamu. Oh, pengen keluar itu doang ya. Gitu doang kayak aku pakai baju joget-joget gitu ketahuan sama nenekku ngelapor ke bapakku, aku diusir, disuruh pergi gitu kan berapa kali. Oke, kalau gitu. Kayaknya sepertinya itu aja. Ya. Konten hari ini ya, saya nggak mau ya mau bilang kamu tobat ya pasti ya masih panjang perjalanan. Mau tobat nggak ya ya itu udah dijawab. Mau sampai kapan kamu kayak gitu? Satu lagi deh kita pengen tahu, mau sampai kapan kamu seperti ini kira-kira? Udah ada gambaran belum nanti ke depannya? Atau mungkin ada niatan untuk menikah mungkin biar bisa hilang nanti? Kalau menikah ya kak, menurutku kayak aku ngeliat dari sisi kehidupan aku aja gitu. Oke. Mungkin orang mudah gitu bilang nikah, tapi yang aku jalani, aku sebagai seorang anak gitu kan, aku jadi korbannya gitu. Jadi kalau nikah kayaknya nggak dulu gitu, sebelum aku benar-benar udah berdamai sama diri aku sendiri. Oke, kalau gitu. Oke, kalau begitu Hussein, terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Cerita kamu yang sangat luar biasa sekali ya. Makasih juga. Banyak lika-likunya, banyak belok-beloknya ya, terutama untuk keluargamu ya di sana ya. Ya bagaimanapun ya sebesar apapun kamu saat ini ya tetap kamu adalah anak mereka. Semoga bisa lebih diperhatikan lagi terutama untuk ibu kamu ya gitu ya. Tapi ya kita juga nggak tahu kondisi ibu kamu seperti apa di sana ya kan. Kalau mungkin dia berlebih lah secara materi mungkin ya pasti dia akan memperhatikan kamu sih gitu. Ya dari tadi sih materi semua tentang materi di kehidupannya Hussein. Iya. Ya. Ibu kamu pasti kekurangan materi, ayah kamu kekurangan materi, ya itulah semuanya yang membuat jauh jadinya. Iya. Ya tapi syukurlah kamu masih bisa dirawat sama nenek kamu. Iya syukur banget. Ya kebayang kalau nggak ada nenek kamu pasti kamu udah jadi apa nggak tahu. dititipin sana sini, ya kan? Ya udahlah. Yang intinya buat kamu ya tetap semangat buat kamu.
Ya semoga ya kamu 23 ya. 23 tahun. Semoga bisa menjadi apa ya nanti ya. Ya lebih baik lagi lah. Masih panjang perjalanan kamu, masih banyak jalanin lobang yang harus kamu lalui ya. Tapi ya mudah-mudahan ya tetap sehat buat kamu, bisa lebih baik, bisa ya syukur-syukur kita doakan ya. Ya kita nggak usah lihat dari sisi buruknya ya. Mudah-mudahan ini anak ya kedepannya bisa lebih sukses, bisa mengangkat keluarga kamu, derajat keluarga kamu terutama ya. Ya untuk hidup kamu lah. Aduh sedih sih. Ya tapi ya makasih ya sudah berbagi di Hapo Channel. Ya inilah sosok Husein yang sudah berbagi di Hapo Channel. Ya untuk kalian semuanya terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti Hapo Channel. Ya ambil sisi positifnya kalau memang ada yang positif. Tapi kalau memang tidak ada yang positif ya udahlah skip aja. Ya, ya intinya saya di sini hanya menjembatanin aja agar kalian bisa membuka mata. Ya, adalah kehidupan seperti ini di sekitar kita, adik kita, anak kita. Ya inilah terutama yang anak yang korban ya perceraian terutama ya, yang bisa menjadi seperti, aduh bingung saya aduh. Intinya ya buat kalian semuanya terima kasih sudah menonton di Hapo Channel. Ambil positifnya kalau memang ada yang positif. Kalau memang negatif ya udahlah dibuang yang negatifnya. Intinya saya hanya menjembatanin aja di sini agar kalian bisa membuka mata bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita, entah itu adik kita, anak kita, sepupu kita, ya siapapun itu. Jadi ya buat kamu sekali lagi terima kasih banyak. Kasih kan. Sukses buat kamu ke depannya. Itu aja sih. Dan untuk kalian semuanya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Saya Heri dan Husein mengucapkan sampai ketemu. See you. Bye-bye.